Banyak terjadi gubernur, wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati, 100 hari masa kerja itu masa bulan madu. Lewat masa kerja sudah gontok-gontokan. Jatah lu mana, jatah aku mana, kayak gitu. Nah, itu nggak konsisten lagi. Bagaimana kita mengurusin rakyat? Nah, itu dia, Pak. Ya kan? Kalau sementara saya misalkan wali kota dan wakil wali kota gontok-gontokan. Nah, itu nggak, itulah yang aku bilang. Berkomitmen bisa, tapi konsisten membangun komitmen itu, menjalankan komitmen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast Ragam Bengkulu, Alapnian, masih bersama saya Christopher, dan sekarang kami sudah menghadirkan salah seorang anggota DPR dari Provinsi Bengkulu dari Komisi 1, juga orang pengacara yang Provinsi Bengkulu, bahkan sudah menasional. Beliau adalah Usin Putra Sembiring, gitu Bang ya? Ya, Usin Abdisah Putra Sembiring. Iya. Usin Abdisah Putra Sembiring SH, Iya. MH. Oke. Dalam keseharian beliau ini sangat padat jadwalnya. Untunglah kami masih dapat menemukan waktu yang relatif santai dengan beliau. Melayani Pak Christopher. Terima kasih Bang sudah ada waktu untuk kami. Bang, malam ini kita ngobrol soal kontestasi di Pilwakot 2024. Pilwakot. Ya, Pilwakot. 2024 ya? 2024. Sebab kita tahu Bang, kemungkinan besar di 2024 itu 0 km Bang ya? 0 km ya Bang. Betul, semuanya zero. Semuanya zero? Zero. Termasuk wakil wali kota juga zero? Ya, nggak ada incumbent. Nggak ada incumbent Bang ya? Nah, pandangan Abang gimana Bang, kontestasi nanti? Apakah misalnya banyak calon atau gimana? Untuk Pilwakot saya kira kita akan melihat setelah pemilu 2024. Pemilu 2024? Ya, karena Pilwakot itu nanti untuk proses pencalonannya itu dilihat dari perolehan kursi di 2024. 2024. Nah, itu di Provinsi Bengkulu, termasuk juga di Benteng, di Bengkulu Tengah. Ya, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu juga akan mengikuti. Nah, semasa menunggu hasil pemilu 2024, nanti akan ada caretaker. Ya, caretaker yang akan ditunjuk oleh gubernur. Siapapun caretakernya. Itu masih draft yang sudah dibahas di KPU, Bawaslu dan DPR ya, sama Mendagri untuk merancang pemilu serentak ini yang dimaksud apa gitu. Dulu pemahaman kita pemilu serentak itu pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, sekarang sudah bergeser, pemilu nasional dulu ya bulan Februari, draftnya ya masih belum disepakati dari jadwal nasional. Pemilu 2024 untuk pemilu nasional itu termasuk juga DPR. Jadi presiden, DPD, DPR RI, DPRD kabupaten, provinsi itu dianggap pemilu nasional. Nah, baru pemilu daerah, pemilu kada. Nah, pemilu nasional draftnya masih di Februari 2024, pemilu kada di November. Nah, pemilu kada semua serentak se-Indonesia. Ya kan dianggap masa jabatannya kalau yang sekarang ini 3,5 tahun berarti. Nah, serentak. Tidak ada lagi pemilu kada pertama, kedua nggak ada, jadi serentak. Nah, dari serentak itu, maka yang habis-habis masa jabatan di 2021, 2022, 2003 itu diserempakkan di 2024. Maka caretaker nanti agak lama. Nah, agak lama caretaker. Mungkin nanti ada peraturan atau keputusan presiden untuk soal caretaker gubernur, caretaker di bupati, kota, itu nanti diatur di Permendagri-nya nanti. Artinya Bang, kalau misalnya ada individu yang ingin mencalonkan diri sebagai wali kota, dia tidak bisa lagi ikuti di DPR begitu ya? Kita belum tahu formatnya seperti apa, karena kan
proses pencalonan DPRD kabupaten kota provinsi, kemudian DPR RI kan itu duluan proses pencalonan. Nah, kalau memang nanti dia tidak bisa mencalonkan diri, itu ada di peraturan perundang-undangan karena belum ada perubahan sampai sekarang kan. Mungkin ada format baru. Dan itu yang pertama. Yang kedua, proses pencalonan setelah hasil pemilu, ya kan? Proses pencalonan setelah hasil pemilu, dia ada masa tenggang untuk proses pencalonan ini, pemilu kada. Jadi perolehan suara atau perolehan kursi di pemilu 2024, artinya kalau Februari pemilunya, mungkin bulan Mei keluar hasil perolehan suara, perolehan kursi partai-partai DPRD kabupaten kota dan provinsi, maka mungkin saja di bulan Juli itu baru tahap pencalonan pilkada, gitu. Jadi masih kemungkinan masih bisa pencalonan di pemilu, kemudian dia mau nyalonkan lagi, ada seseorang mau nyalonkan lagi di pemilu kada, masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Berarti dia dilantik berapa bulan gitu? Iya, iya. Kalau masa jabatan kami itu kalau di provinsi bulan September gitu. September ya? Ya sebelum dilantik. Sebelum dilantik udah mencalonkan lagi? Iya, mencalonkan lagi gitu. Tapi kalau ya itu pilihan, resiko politik gitu, yang harus diambil. Kalau enggak ya nggak usah nyalon, nggak usah nyalon di pemilu, fokus saja di pemilu kada gitu. Iya. Mungkin untuk Kota Bengkulu sendiri akan banyak figur itu nanti? Banyak figur yang calon, ya. Sepertinya ya? Bakal banyak sih. Bakal banyak. Dan saya berkeyakinan kalau mau nyalon pilkada, ya dia harus dekat dengan partai politik. Dekat dengan partai politik. Iya, dekat partai politik kuncinya. Karena kalau tidak dekat dengan partai politik akan tanya, lu mau ngapain gitu. Iya kan, mau beli partai, kami berjuang dulu, gitu kan. Jadi kita mau numpang beli partai aja atau beli kursi nggak bisa. Dan pemilu kada besok itu tidak bisa dia kalau tidak dekat partai politik. Prosesnya sebelum pileg itu sebelum pileg dia harus komunikasi. Harus komunikasi politik, kemudian ya dia tunjukkan kalau memang dia mau, katakanlah dukung Hanura misalkan kan. Saya mau nyalon bakal diusung di Hanura. Ya kita harus tanya dulu. Ya kan? Hanura udah berdarah-darah di pemilu 2004, kemudian dia yang make, ya kontribusi apaan gitu kan. Lu siapa memang gitu. Harus berjuang dulu. Harus berjuang dulu. Gitu. Kira ada komitmen juga mungkin ya. Ya saya rasa komitmen politik yang dibangun itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Sekarang ada seseorang mau nyalon di wali kota, Pak Usin atau Pak Sudisman, saya pamit, saya mau pakai Hanura, gitu kan. Ya kita lihat dulu apa sosok orang itu kan gitu. Dan apa yang mau dilakukan di Kota Bengkulu ini. Ya, kalau kemudian mau jadi wali kota hanya mau jabatan aja, ya insya Allah kami tidak akan dukung. Insya Allah tidak akan dukung. Iya, insya Allah. Kalau yang dikejar hanya jabatan saja. Kalau hanya jabatan aja. Karena ya kita pengen ya orang-orang yang memang berkualitas. Gitu. Orang-orang yang memang sudah pernah teruji lah keberpihakannya dengan masyarakat di Kota Bengkulu ini seperti apa. Terutama ya apa andilnya gitu. Tapi kalau ujuk-ujuk mau nyalon, mau jadi wali kota, ya kita nggak partai Hanura tidak akan bisa diambil. Walaupun dia banyak uang misalnya, Bang. Uang kita nggak pernah hitung. Oh, gitu. Uang nggak pernah kita hitung. Contoh aja kita pernah mencalonkan wali kota yang sekarang gitu ya, jadi calon gubernur Pak Helmi. Kalau tanyakan ke Pak Helmi, 1 rupiah pun Hanura tidak pernah minta. Bahkan Hanura menyumbangkan gitu. Oh katanya almarhum Pak Muslian kan karena nyalon. Banyak calon yang masih juga diminta. Gitu kan. Partai sendiri pun dia mau minta dukungan
DPP partai minta gitu loh. Banyak partai yang melakukan hal seperti itu. Tapi Hanura alhamdulillah nggak ada. Minta 1 rupiah pun nggak ada dari Pak Helmi. Artinya kita, itulah komitmen. Ya kan? Dan komitmen itu akan diukur pada konsistensinya. Tidak selesai dengan komitmen, kemudian dia tidak konsisten terhadap komitmennya. Nah, kalau komitmen itu dibangun, maka kemudian komitmen itu disepakati dan dilaksanakan, itu baru namanya konsisten. Tanpa konsistensi, komitmen tidak punya apa-apa. Nah, itu moral politik yang harus dibangun. Gitu. Moral politik yang harus dibangun. Iya. Ada komitmen dan konsisten. Menjalankan komitmen itu. Iya. Kita juga berkeluarga juga begitu, berkomitmen untuk membangun sakinah mawaddah warohmah. Tapi nggak konsisten gitu kan. Hancur. Hancur, lebur. Dan itu banyak terjadi. Gubernur, wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati, 100 hari masa kerja itu masa bulan madu. Bulan madu. Lewat masa kerja sudah gontok-gontokan. Jatah lu mana, jatah aku mana, kayak gitu loh. Nah, itu nggak konsisten lagi. Bagaimana kita mengurusin rakyat? Nah, itu dia, Pak. Ya kan? Kalau sementara saya misalkan wali kota dan wakil wali kota gontok-gontokan. Nah, itu nggak, itulah yang aku bilang. Berkomitmen bisa, tapi konsisten membangun komitmen itu, menjalankan komitmen itu susah gitu loh. Nah, itu yang jadi catatan bagi Hanura, hati-hati gitu loh. Kita pernah mengusung bupati, langsung sudah jadi bupati, gitu kan, komitmennya dulu begini, begono. Tapi kemudian setelah itu nggak ada. Gitu. Dan setelah itu abai dan melukai hati nurani gitu. Melukai hati nurani. Apa yang mengusungnya? Gitu. Iya. Padahal jadi itu ada materai gitu Pak ya, di atas materai gitu. Dalam politik tidak perlu ada materai. Oh gitu. Dalam politik itu kalau orangnya tokoh bermoral, komitmennya, apa isinya, ya kan? Berkomitmen dia dengan masyarakat, orang yang milih 18 program prioritas, lalu kemudian nggak dilaksanakan, itulah inkonsistensi. Maka bangunlah komitmen semudah-mudah mungkin, semampuan, baru kemudian laksanakan dengan apa yang dia janjikan, apa yang dia sepakati. Kalau itu terlaksana, baru itu namanya konsisten. Tapi kalau itu tidak terlaksana, maka siap-siap kita kena diabetes. Sanksi dari rakyat berarti. Kena diabetes, janji manis. Iya, janji manis. Nah, makanya kalau ngopi itu ya nggak usah pakai gula. Nggak usah pakai gula. Cukup makan janji manisnya calon bupati, calon gubernur aja. Jadi gitu. seru. Itu begitu Bang ya. Di Hanura sendiri Bang, untuk saat ini kan beberapa partai sudah mulai melakukan gerakan-gerakan politik ya Bang ya, untuk menyongsong pemilu legislatif. Kira-kira apa yang kita lakukan? Abang kan sebagai ketua DPW nih, DPD. Ya. Tentu memimpin 9 kabupaten kota ya kan, tapi Pak Osman Sabtaodang, ketum kami, itu sering menekankan from zero to hero. From zero to hero. Ya kan? Apa yang dia maksud from zero to hero itu? Kita dalam pemilu itu yang tadinya modal 0 harus mendapatkan kursi. Yang tidak punya kursi di DPRD provinsi, kabupaten, kota, yang tidak punya kursi dari 0 berarti harus mendapatkan kursi. Jadi dari from zero to hero, dari 0 harus menjadi pemenang. Gitu. Setiap dapil harus dapat. Ya kan? Harus jadi pemenang di dalam dapil-dapilnya. Lalu kemudian yang sudah ada harus menjadi pemenang. Jadi kota misalkan 3 kursi, dia harus punya target berapa kursi yang akan diperoleh, 6 kursi gitu loh. Lawan politik aja bisa pernah mendapatkan 7 hari ini. Maka Hanura harus juga punya target dari 3 kursi, anggap ini 0 modal ke awal gitu. Maka kalau 3 kursi menjadi pemenang harus jadi 7 kursi, 8 kursi gitu. Nah ini bisa, anything is possible, semuanya bisa dan mungkin dilakukan. Nah kenapa? Kita harus ciptakan gitu loh. OSO itu
kita harus ciptakan mimpi kita. Gitu. Kemenangan kita di mana? Kita harus ciptakan mimpi kita adalah menang pemilu. Mimpi itu bisa ditelurkan menjadi kenyataan. Bagaimana caranya? Gitu kan? Ciptakan mimpimu, kemenangan di pemilu 2024. Lalu kemudian bangun dari mimpi itu, pikirkan bagaimana terciptanya mimpi ini, pikirkan. Baru kemudian bicarakan. Karena tugasnya itu bukan hanya tugas Oso, hanya tugas Usin, hanya tugas Sudiman, atau tugas ketua-ketua DPC-nya, bukan. Bagaimana itu dibicarakan, direncanakan bersama, dilakukan bersama, diperjuangkan bersama, baru kemenangan bisa direbut. Nggak bisa mengandalkan Usin, siapa Usin? Iya kan? Harus ada Usin-Usin yang lain di setiap TPS gitu loh. Harus ada Sudisman yang lain di tiap TPS, harus ada Oso di tiap TPS. Nah itu baru tercipta kemenangan. Nah di kita selalu menekankan bahwa from zero to hero, dari nol harus menjadi menang. Dari tidak ada kursi harus menjadi pemenang. Dari ada kursi harus menjadi pemenang, harus berlimpah. Dari 3 menjadi 6. Kalau dari 3 provinsi hari ini Hanura harus menjadi 6 kursi. Bahkan harus setiap dapil mengisi 7 kursi gitu. Nah ini boleh kita buatkan mimpi dan kita laksanakan. Nah, dia bilang, mimpi kita ciptakan menjadi kemenangan. Bagaimana kita mimpi itu bisa tercipta menjadi kenyataan? Pikirkan. Kita pikirkan bagaimana kita menang. Lalu dari pikirkan, baru kita rencanakan. Kita rencanakan biar bisa kita menang. Bagaimana rencana-rencana politik, strategi dan taktik untuk menang. Baru kemudian, ayo kita lakukan. Baru kemudian kita perjuangkan. Dari ini, saya yakin kalau semuanya melakukan hal yang sama, menang Hanura. Karena Hanura tidak pernah mengkhianati. Gitu. Hanura tidak pernah tidak berkomitmen dan tidak konsisten pada perjuangan-perjuangannya. Saya di DPR misalkan, itu begitu. Mau siapapun lawan saya hadapi. Karena ketika apa? Ketika memang ada permasalahan, kita pikirkan. Kita pikirkan bagaimana ini bisa menguntungkan, bisa menyenangkan, bisa membahagiakan rakyatnya, bisa mewujudkan apa yang kita kampanyekan dulu. Baru kemudian kita laksanakan. Baru kita bicarakan, sesuai nggak hati nurani apa yang kita lakukan ini? Kalau sudah diuji dengan hati nurani, tidak akan pernah berkhianat dengan kepentingan-kepentingan rakyat. Ini yang terus saya ingatkan kawan-kawan di DPR, ingatkan calon-calon bupati yang diusung Hanura, jangan hianati rakyat. Jangan hianati rakyat. Itu aja yang penting. Komunikasikan dengan mereka. Kalau tidak mampu, sampaikan tidak mampu. Iya. Jangan bilang aku mampu, aku bisa merubah sesuatu, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Ini kita bukan tidur gitu loh. Iya kan? Kalau mau mimpi itu hilang, ya udah jangan bangun dari tidurmu. Iya kan? Tidur terus berarti. Tidur aja terus gitu loh. Tentu pekerjaan itu Bang, misalnya motivasi 9 kabupaten itu bukan pekerjaan mudah ya. Iya. Tentu ada pendidikan politik di kantor. Nah itu bagaimana mekanisme di internal? Proses kaderisasi itu saya selalu pernah ikuti. Ya, kaderisasi itu ada in-class, ada out-class. Ada in-class, kita ajarkan, kita buat training-training, ya kan? Pertemuan, workshop dengan kawan-kawan di tingkat daerah, tingkat cabang, anak cabang, kita ajak. Dalam forum-forum dialog, kita ajak. Itu yang namanya in-class. Lalu kemudian apa? Dari forum-forum dialog itu, dari proses-proses pengkaderan di in-class ini, maka ada namanya kaderisasi out-class. Kaderisasi out-class itu, dia apa yang dia dapatkan di dalam proses pengkaderan in-class ini, maka dia harus lakukan. Lakukan, buatkan contoh di masyarakat. Berikan mereka pendidikan. Berikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari proses kaderisasi, itu wujudkan kepada masyarakat-masyarakat, kepada rakyat di sekitarnya. Itu proses kaderisasi. Nah,
Proses kaderisasi ini harus ada bukti nyata. Bukti nyata. Gitu loh. Makanya saya bilang, ini harus diuji di lapangan. Iya. Nggak bisa. Misalkan Bung Troper mau menjadi pemimpin ya, Christopher ya, mau menjadi pemimpin. Nggak bisa dengan pelatihan kepemimpinan. Mau 1000 kali ikut ke pelatihan kepemimpinan, sementara tidak pernah memimpin, Nah, itu dia. nggak akan pernah bisa jadi pemimpin. Iya. Gitu loh. Pernah terbukti gitu kan. Ya gimana kita mau ikut teori kepemimpinan apapun, itu bagus. Ikut pendidikan pelatihan kepemimpinan. Kalau dulu kan mahasiswa ada LKMO gitu ya. Ada PMO gitu. 1000 kali dirimu ikut LKMO, PMO, tapi nggak pernah memimpin satu grup saja, itu bukan pemimpin. Gitu loh. Tapi kamu tidak pernah ikut LKMO, tidak ikut PMO, tapi memimpin banyak hal, memimpin banyak kelompok, memimpin banyak organisasi, dan kamu dipercaya untuk memimpin itu juga pelatihan, itu juga pendidikan kaderisasi. Maka materi dan teori-teori yang didapat itu nggak bisa dipraktekkan, harus dipraktekkan, gitu loh. Nah itu harus dipraktekkan, nggak selesai dengan teori-teori aja. Gitu. Teori dalam kelas. Jadi kalau sebagai, misalnya saya sebagai kader Hanura nih Bang, ya. begitu mendapatkan materi dari kelas dan kelas, itu ada kebanggaan sebagai kader politik misalnya. Salah satu kaderisasi yang berhasil adalah membangun sense of belonging. Ya, harus merasa memiliki partai ini. Nah, begitu loh. Bukan sebagai pembonceng, bukan sebagai penumpang, tapi dia harus memiliki rasa, gitu loh. Memiliki rasa, aku ini memiliki Hanura. Siapapun yang mengganggu kader Hanura itu berarti menggangguku, gitu. Siapapun calon yang akan diusung Hanura itu adalah calonku. Secara langsung. Iya, nah sense of belonging ini nggak bisa dengan teori, harus diuji. Diujinya mana? Momentum kepemiluan yang dalam hal kecil. Pemilu di RT, pemilihan RT itu demokrasi yang paling kecil di kita, ya kan? Ikut pemilu di RT, ikut pemilu di desa, Kades, BPD dan segala macam. Itu adalah ujian-ujian. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang sudah dikader oleh Partai Hanura. Ketika dia jadi pemimpin, dia bukan pemimpin Hanura. Dia kan bukan milik Hanura, tapi dia milik di desa itu. Dia adalah milik di RT itu. Sama Husin, ketika dipilih dan duduk di DPR, tidak bisa berpikir hanya, oh menguntungkan, ini dulu milik aku bukan ya? Oh ini dulu jadi tim aku bukan? Enggak, begitu lagi jadinya. Husin adalah milik rakyat. Gitu loh. Husin juga harus menjalankan amanah rakyat. Ketika Husin berkhianat, dia tidak akan pernah untuk dicalonkan lagi oleh partai, gitu loh. Makanya kemudian ya harus berbakti, harus menguji. Paling tidak jangan melukai hati nurani rakyat. Minimal di partai sendiri. Oh iya, betul. Lalu sudah menyakiti rakyat, sebab rakyat sudah konstituen. Aha, itu. Oke. Oke, sambil dulu, Pak. Ya. Dan ini memang sebetulnya apa yang aku lakukan, aku mencoba konsisten pada diri sendiri dulu. Kenapa aku bilang konsisten pada diri sendiri? Dari mahasiswa kan aku sama teman-teman ya, aktif di gerakan, aktif di organisasi. Dulu aku di AMI, di Maupala, di Pecinta Alam. Ada 2 organisasi ini yang kuat membentuk jati diriku, dan aku aktif juga di gerakan-gerakan luar kampus begitu ya. Kenapa aku lakukan ini? Karena memang ya pada saat hati nurani dan idealisme kita disentuh terhadap penguasa yang zolim, terhadap penguasa yang memang tidak memikirkan masyarakat kita gitu ya. Begitu Orde Baru dengan begitu banyak karpet-karpet merah yang ditebarkan oleh Orde Baru, tapi di bawah karpet itu ada banyak kutu, ada banyak kecoak-kecoak gitu dari karpet pembangunan kita. Ketika ini dibuka, kita kosong semuanya.
gitu loh. Nah ini yang di 98 itu kenapa kami bergerak, gitu. Nah gerakan-gerakan kami di mahasiswa dulu di 98 menurunkan Soeharto itu karena ketika karpet merah ini dibuka banyak kutu-kutu dan kecoa-kecoa itu, ya itu adalah hutang-hutang negara kita, gitu. Itu adalah peradaban yang memang sudah terlalu lama dan udah usang gitu dan harus diganti gitu loh. Nah, kenapa pilihan mahasiswa 98 harus mengganti Soeharto? Karena rezim ini yang sudah lama, yang sudah usang, yang sudah tidak bisa lagi untuk menuju Indonesia makmur dan jaya itu. Nah, itu coba kita konsisten. Konteks ikut gerakan ini, lalu kemudian aku semester 7 sudah mulai masuk di organisasi. Karena kita ingin proses pergantian rezim ini melewat jalur konstitusional, reformasi ini, maka disepakatilah bersama oleh bangsa ini, oleh negara kita, pemilu 99. Ya kan? Pemilu 99. Dan ini harus dikawal. Maka kami dan teman-teman gabunglah di KIP, di Komite Independen Pemantau Pemilu. Waktu itu Mas almarhum Mulyana Kusuma sebagai sekjen KIP-nya. Kami kawal pemilu 99 ini agar pemilu 99 ini tidak dikorup lagi, tidak diboncengi lagi. Nah, tapi ya banyak juga pembonceng-pembonceng yang lama, gitu kan. Penumpang gelap dalam demokrasi kita kan. Nah, itu yang kemudian kami bergerak lagi di organisasi sektoral. Saya dan teman-teman bergabung di PKBHB. PKBHB kita dampingi petani, aku dampingi nelayan di Kota Bengkulu, mendampingi pedagang kaki lima. Dulu ada namanya Himpunan Pedagang Mandiri Bengkulu. Itu kita pasar Mambo itu di Mega Mall kita okupasi. Pasar itu kita buat pedagang-pedagang kaki. Jadi pedagang kaki lima itu kita pedagang di situ. Hingga bentrokan bersama-sama almarhum Amir Saripudin, waktu itu ketuanya HPMB. Sampai sekarang pun teman-teman di pedagang kaki lima itu masih ada di Pasar Minggu, Pasar Panorama, Baru Koto. Dan ketika mall dibangun, kita berhadapan-hadapan dengan pemerintah wali kota waktu itu, dan kita bisa mendapatkan hak untuk berjualan di pelataran pedagang pedagang bertingkat itu. Ya, pasar bertingkat yang atas. Itu pelataran itu, pedagang-pedagang yang ada sekarang yang berjualan di pelataran pasar bertingkat, itu perjuangan kami. Gitu loh. Perjuangan HPMB waktu itu. Nah, didapatlah sampai hari ini. Sampai hari ini bisa berjualan teman-teman pedagang. Lalu aku juga bangun namanya Serikat Pemulung Bengkulu. Serikat Pemulung. Dulu pemulung itu menjadi anatomi yang negatif. Wah, pemulung, hati-hati, ada pemulung masuk perumahan kita. Ada kompor hilang, ada mangkok hilang, kan gitu. Ada piring-piring hilang. Dan selalu saja kelas pemulung ini di mata mereka di kelas menengah ke atas, pemulung ini jorok. Negatif. Ya, pemulung ini miskin. Pemulung ini tukang maling dan segala macam. Maka kemudian saya bersama Pak Rustam waktu itu sama Heri merangkullah ini pemulung. Merangkul pemulung, ayo kita berorganisasi. Ayo kita berorganisasi. Bukan aku menjadi ketuanya, aku jadi pendamping aja. Yang ketuanya siapa? Ya pemulung itu. Silakan pemulung milih pemulung. Untuk pemimpin dia siapa? Nah, lalu kemudian dipilihlah Pak Rustam. Pak Rustam itu salah satu pemulungnya. Lalu pemulung ini bicara tentang bagaimana cara pandang negatif ini harus dirubah menjadi cara pandang positif. Pemulung inilah yang mengumpulkan barang bekas yang tidak punya harga lagi. Tapi bukan berarti pemulung itu tidak berharga di mata rakyat, di mata kita. Pemulung itu membersihkan sampah-sampah kita. Bahkan pemulung itu yang tidak larut sampah dia pungut. Hingga kemudian menjadi harga. Tapi ketika dia mungut, harga ini dipermainkan sama toki-toki. Ya kan? Harga ini dipermainkan sama toki-toki.
Kenapa? Karena mereka harus pinjam dulu uang untuk modal beli di masyarakat kita. Mereka keliling-keliling perumahan, beli gitu. Lalu kemudian dari sini pemulung itu bisa membuat satu yang namanya agen. Jadi mereka membuat gudang sendiri, mereka beli. Walaupun dalam kecil waktu itu kita mulai di Kampung Bali ini di Sukamerindu, di dekat pom bensin itu kita buat gudang sendiri di situ. Lalu kita bangun pemulung, buat semacam koperasinya, hingga kemudian gudang kita bisa bersaing dengan gudang orang. Gudang-gudang ini apa namanya? Gudang-gudang sebelumnya. Iya. Ya gitu kan, yang sistem ngijon ini. Ngijon. Nah, kita bisa bersaing dan sekarang sudah tumbuh gudang dari pemulung sendiri. Berarti banyak anggota pemulung? Ya banyak ribuan. Ribuan. Makanya dulu waktu reses pertama aku menjadi anggota DPRD, anggota DPR yang lain ya bukan ini ya, mereka buat pertemuan sendiri, tapi aku buat pertemuan di TPA Sebakul. Orang bilang, Usin ini aneh gitu. Buat hearing, buat reses, tapi lokasinya di TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Apa-apaan Usin ini? Tapi kalau mereka yang tahu, Usin ini salah satu yang milih adalah mereka-mereka yang ada di TPA. Mereka-mereka yang di TPA itu mau tidak mau harus diakui, harus diberikan haknya, harus diberikan etika moralnya, ya kan? Karena mereka lah salah satunya yang menyelamatkan sampah di kota Bengkulu ini, gitu loh. Sebab suara pemulung dengan suara pegawai itu tetap sama. Suara pemulung dengan suara wali kota satu suara, dan itu sah, gitu loh.